Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Di sini buku ini menerangkan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa dan kapten keselamatan kita. Oleh sebab itu, baiklah kita dapat selalu datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik baginya. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita serahkan semuanya hanya kepada Dia, karena Dia adalah penolong kita, karena Dia adalah juru selamat kita yang sudah mati untuk kita semua. Dan di sini juga dikatakan kepada yang bimbang di antara kita, biarlah kita dapat menyerahkan kebimbangan kita, kekhawatiran kita hanya kepada Kristus, sehingga dimanapun kita berada, baiklah kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Raja Surgawi. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus memandang pada mangsa korban yang tidak bersalah itu, dan melihat bagaimana orang Yahudi telah menjadikan perhimpunan besar ini sebagai peristiwa penumpahan darah dan kebengisan. Gantinya penyesalan dari dosa yang penuh kerendahan hati. Mereka telah melipat gandakan korban binatang, seakan-akan Tuhan dapat menghormati dengan pelayanannya yang tidak menaruh belas kasihan. Imam-imam dan para penghulu telah mengeraskan hati oleh sifat mementingkan diri dan kekikiran. Lambang yang justru menunjuk kepada anak domba Tuhan telah mereka jadikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan. Demikianlah pada pemandangan orang banyak, kesucian upacara korban sudah sebagian besarnya dirusakkan. Kemarahan orang Yahudi dibangkitkan. Ia mengetahui bahwa darahnya yang tidak lama lagi akan dicurahkan untuk dosa dunia ini akan kurang dihargai oleh imam-imam dan tua-tua, sebagaimana halnya dengan darah binatang yang mereka biarkan mengalir terus-menerus. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Yesus memandang pada mangsa korban yang tidak bersalah itu dan melihat bagaimana orang Yahudi telah menjadikan perhimpunan besar ini sebagai peristiwa penumpahan darah dan kebengisan, gantinya penyesalan dari dosa yang penuh kerendahan hati. Ya, jadi para imam-imam dan para penghulu ini telah mengeraskan hati mereka oleh sifat mementingkan diri dan kekikiran. Ya, jadi lambang yang sebenarnya yaitu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Ya, bagaimana mereka tidak menyadari bahwa itulah lambang sesungguhnya yang sudah mati untuk mereka. Di sini demikianlah pada pemandangan orang banyak, kesucian upacara korban sudah sebagian besarnya dirusakkan. Ya, kemarahan orang Yahudi dibangkitkan. Ia mengetahui bahwa darahnya yang tidak lama lagi akan dicurahkan untuk dosa dunia ini akan kurang dihargai. Ya, jadi imam-imam dan tua-tua sebagaimana halnya dengan darah binatang yang mereka biarkan mengalir terus-menerus. Jadi mereka tidak menyadari bahwa anak Tuhan, yaitu anak domba Tuhan, telah menjadi korban di atas kayu salib. Tetapi mereka tidak mengerti dengan semuanya itu. Mereka memakai pemahaman mereka sendiri. Ya, sehingga mereka dikatakan mengeraskan hati mereka. Mereka hanya mementingkan diri mereka. Mereka tidak mempunyai kerendahan hati. Ya, disinilah pelajaran untuk kita masing-masing bagaimana Raja Surgawi, yaitu Yesus Tuhan kita yang sudah merelakan dirinya di atas kayu salib yang menebus kita. Pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami kesusahan dan pergumulan hidup kita, baiklah kita kembali mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Disitulah kita akan merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya. Disitulah kita harus menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Terhadap kebiasaan inilah Kristus telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Samuel telah berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ditulis di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Ya, jadi di sini katakan kembali bagaimana Samuel yang mengatakan apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Ya, bagaimana kita juga harus mendengarkan ya akan suara Tuhan di dalam kehidupan kita, karena itu lebih baik daripada korban sembilan. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, jadi persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan yaitu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita datang kepada Tuhan melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya, Tuhan hanya meminta supaya kita menuruti apa yang Dia sudah perintahkan di dalam firman-Nya. Ia yang sudah memberikan nubuatan ini sekarang untuk saat terakhir mengulangi amaran itu. Dalam kegenapan nubuatan, orang banyak telah memasyurkan Yesus sebagai Raja Israel. Ia telah menerima penghormatan mereka dan menerima jabatan raja. Dalam tabiat seperti inilah ia harus bertindak. Ia mengetahui bahwa usahanya untuk membarui keimamatannya yang bejat akan sia-sia belaka. Meskipun demikian pekerjaannya harus dilakukan kepada orang banyak. Bukti tugas ilahinya harus diberikan. Ya, jadi nubuatan itu, ya dikatakan nubuatan ini sekarang untuk saat terakhir mengulangi amaran itu. Ya, jadi kembali lagi ya akan mengulangi hal-hal yang sudah terjadi pada zaman dahulu. Ya, kita sudah melihat atau kita sudah mendengar atau kita sudah merasakan sendiri ya bagaimana dunia ini sudah penuh dengan kehancuran. Ya, dunia ini tidak akan lama lagi. Kita sudah diberi amaran, ya kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan. Ya, inilah saatnya untuk kita berjaga-jaga, untuk kita bersiap sedia karena waktunya sudah dekat. Tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita diberikan peringatan atau diberikan amaran terlebih dahulu supaya kita sadar bahwa waktunya sudah dekat. Untuk itu baiklah kita mau mengambil bagian di dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Kita lakukan itu semua dengan sepenuh hati kita karena nubuatan itu akan segera digenapi. Sekali lagi pandangan Yesus yang tajam itu mengamat-ngamati halaman bait suci yang sudah dinajiskan. Semua mata tertuju kepadanya, imam dan penghulu, orang Farisi dan orang kafir, memandang keheran-heranan kepadanya yang berdiri di hadapan mereka dengan kebesaran Raja Surga. Keilahian memancar melalui kemanusiaan, menyelubungi Kristus dengan keagungan dan kemuliaan yang belum pernah dinyatakan sebelumnya. Kristus berbicara dengan suatu kuasa yang memengaruhi orang banyak bagaikan angin topan yang keras. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Suaranya berbunyi laksana nafiri di seluruh bait suci. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 212 dan 213. Nah, sekali lagi di sini dikatakan bagaimana Yesus tidak suka tempat ibadahnya itu dijadikan untuk berjual beli. Ya, di situ dia menatap dengan tajam dan dia mengamat-ngamati halaman bait suci yang sudah dinajiskan itu. Ya, dia tidak senang dengan hal itu. Sehingga disitulah bagaimana dia pun ya mengusir orang-orang yang sudah menajiskan akan bait suci itu. Ya, karena itu adalah rumah Tuhan, karena itu dipakai untuk menyembah akan Tuhan. Dikatakan ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Jadi tempat itu dipakai untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Mengapa mereka menjadikan tempat itu sebagai sarang penyamun atau sebagai hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita boleh terus menerima akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita,
Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, biarlah kita mau melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Di sini renungan yang lebih dalam untuk kita dikatakan, kapankah saya pernah merasakan kemarahan yang saleh yang Yesus lakukan di bait suci? Ya, jadi ini pertanyaan bagi masing-masing kita. Jadi dikatakan tubuh kita adalah bait suci Tuhan. Baiklah kita jaga ini, kita pelihara ini. Ya, kalau kita tidak jaga dengan baik, kita akan sakit dan lain sebagainya. Yaitu adalah kesalahan dari diri kita sendiri. Ya, kita yang tahu tubuh kita. Ya, kita yang merasakan itu. Ya, baiklah kita meminta kepada Tuhan kekuatan, kesehatan, dan dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum, baiklah itu semua kita lakukan hanya untuk kepujian nama Tuhan saja. Ya, di sini juga kita kembali diingatkan ya bagaimana Raja Surga itu, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Baiklah kita datang menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya, selalu meminta akan tuntunan Tuhan untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dikatakan juga dalam tabiat seperti inilah ia harus bertindak. Ya, karena tabiat Kristus adalah tabiat yang sempurna. Dia sudah datang ke dunia ini, dia sudah memberikan kita teladan. Baiklah kita mau mengikuti akan teladan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sehingga kita pun akan terus memancarkan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah. Ya, kalau kita lalai dan lengah, maka si jahat itu akan datang mempengaruhi kita sehingga kita pun tidak fokus dengan apa yang kita lakukan. Ya, baik, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, meminta akan Roh Kudus-Nya, sehingga apapun yang kita lakukan biarlah semuanya itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Khususnya kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya, baiklah kita mau saling bergandengan tangan satu dengan yang lain untuk sama-sama menjalankan akan misi Tuhan di atas dunia ini, untuk mau menjadi anak-anaknya, untuk mau yang menerima akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Walaupun itu susah bagi kita manusia biasa, tetapi Tuhan, Dia berjanji akan selalu menolong kita, akan selalu ada di sebelah kanan kita untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan yang bisa disampaikan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.